ada severity consequences juga di situ kan? Nah itu, severity consequences itu harus kita uji di orang ini. Apa yang membuat dia kenapa merasa terancam? Apakah karena gini, consequences itu adalah satu bentuk memori gitu. Bahwa yang dia pelajari gitu, bahwa apakah di budaya organisasi itu kalau kita tidak ikut perintah, kita akan ada dihukum. Dan hukuman itu belum tentu dia yang ngalamin. Bisa aja dia melihat dari rekannya, sama kayak kita kalau dulu di ospek gitu. Kalau kita salah, kita langsung dipukul gitu. Atau waktu kita mencoba defense diri kita sama senior dipukul gitu. Atau malah satu grup dihukum. Nah tentunya itu akan membuat putusan itu bisa berbeda di orang ini. Nah jadi kalau pada situasi itu kita harus buktikan bahwa upaya-upaya tadi memang ada. Kemudian yang kedua adalah budaya organisasinya. Apakah budaya organisasi di situ tidak bisa memberikan rasa aman tadi, tidak bisa memberikan yang namanya konsensus yang jelas gitu. Apa yang harus saya lakukan waktu atasan saya kalau di kedokteran gitu, waktu dokter umum ini dia harus lapor pada DPJP, kemudian pada siapa. Kalau DPJP-nya tetap menurut dia, wah ini salah nih, kalau orang ini dioperasi salah, dia harus kemana. Kalau itu tidak ada aturan ya, tentunya ini akan membuat wrongdoing itu akan sangat mungkin terjadi. Jadi meskipun dengan orang yang dengan intelijensi yang tinggi, tadi kan dokter gitu ya, intelijensi tinggi, terus dengan tingkat kekuatan tinggi pun masih sangat mungkin bahwa wrongdoing itu akan terjadi. Ketika memang tidak ada dukungan yang tadi, belonging yang dari organisasi yang tidak ditemukan gitu ya dok. Betul sekali. Nah, dalam kaitannya juga dengan duress defense sama necessity defense, ini kan ada beberapa hal nih. Ini karena ini berkaitan juga dengan bagaimana kita melihat sebenarnya daya paksa yang ada gitu kan. Kayak tadi yang dia perintah dilakukan, lalu dia harus melaksanakan perintah itu. Sebenarnya organisasi ketika perintah dilakukan oleh atasannya, dia harus melaksanakan itu gitu. Dan dia tidak punya pilihan lain. Nah ini kan di dalam psikiatri kita juga kenal yang tadi ya, duress defense dan necessity defense. Memang kalau di Amerika itu biasanya peran psikiater forensik itu kalau pada duress defense kita perlu membuktikan 3 hal. Gitu bahwa ini kan untuk pembelaan saat pembelaan hukum waktu orang tersebut dikatakan mengalami satu ancaman atau paksaan. Jadi yang pertama kita harus mencari adanya immediate threat tuh. Apakah memang dia diancam gitu, ancamannya harus jelas. Ancaman itu bisa fisik atau non fisik? Harus nyata dan bisa fisik bisa psikis sebenarnya. Kalau, gitu. Tapi sifatnya juga harus yang benar-benar ada fakta yang dia lihat gitu. Kalau misalkan ancaman itu berdasarkan prior knowledge gitu, karena dia tahu bagaimana tipikal daripada bosnya. Jadi ketika dibilang, ya kalau misalkan dibilang gitu ya sama dia, oh nanti kamu harus tanggung jawab ya gitu. Nah kalau misalkan kayak gitu bahwa dia tahu juga bagaimana tipikal atau karakter daripada bosnya dan itu bisa dia pun udah merasa gemeter ketika itu dilakukan. Nah, itu bisa disebut yang psikis perlu kita lihat bahwa apakah memang situasi itu dipersepsikan threat buat dia, itu ancaman buat dia dan dia mempersepsikan figur yang dia anggap mengancam itu memang sudah melakukan satu perbuatan yang dia lihat atau mungkin dia juga sudah pernah mengalami karena biasanya immediate threat itu muncul sebagai bagian dari respons amigdala kita karena memori yang karena asosiatif memori yang kita punya gitu. Karena pembelajaran sebelumnya kita melihat orang lain mengalami kekerasan waktu menolak misalnya atau di situasi dia sendiri pernah dimarahin atau pernah mengalami satu tindak kekerasan atau ancaman tertentu. Nah, kemudian yang kedua biasanya kita juga harus menguji. Tadi ada immediate threat. Yang kedua adalah adanya reasonable fear. Jadi bahwa semua orang yang normal nih kalau ditaruh di situasi dia pasti begitu nggak ada pilihan-pilihan tadi ya. Kita udah lihat bahwa nih nggak ada konsensus, nggak ada yang ngebela, nggak ada yang ini. Semua merasakan ketakutan yang sama. Terus yang ketiga itu juga harus kita buktikan udah nggak ada reasonable way out, jalan keluar. Jadi semua jalan keluar seakan-akan semuanya tertutup. Jadi begitu kita buktikan 3 hal itu, kita boleh pakai unsur-unsur ini yang biasanya didalilkan oleh penegak hukum untuk menjadi dasar pembelaan untuk duress defense biasanya.
Kalau kaitan dengan necessity defense? Nah, kalau necessity defense itu biasanya ancamannya tidak harus segera gitu. Harus segera. Dan ancamannya juga biasanya sifatnya bisa bersifat relatif, tapi kita bisa buktikan bahwa memang ada fear, ada threat tadi gitu loh, bahwa ada ketakutan yang besar gitu. Dan biasanya dalam necessity defense itu kita melihat bahwa pilihan-pilihan yang dia lakukan itu sudah dia pikirkan dan no way out-nya tadi juga udah dia lakukan, terus tapi dia juga bahwa tindakan yang dia lakukan itu dampaknya lebih sedikit daripada perbuatan yang namanya kan ini biasanya dilakukan pembelaan hukum untuk terdakwa yang mengaku melakukan tindak pidana, tetapi berpendapat bahwa upaya itu harus dia lakukan karena nggak ada lagi upaya dia untuk mencegah kerugian yang lebih berat lagi. Apakah tadi ada keluarga yang diancam atau dirinya sendiri yang diancam? Yang tadi dokter bilang bahwa dia pilihan itu adalah yang paling yang paling sedikit resikonya sehingga dia ambil langkah karena itu, saat itu udah nggak ada pilihan ya dia misalnya harus ikut perintah gitu, tapi dia memilih untuk ikut perintah tapi tanpa amanin yang emergency dulu gitu, kedaruratan ya kita lihat. Apakah tadi safety dirinya supaya nanti ke depannya dia masih bisa mungkin untuk akhirnya terbuka kalau dia udah merasa aman. Iya, tadi kan dokter di awal juga menyampaikan bagaimana peran psikiatri forensik itu adalah punya peran yang sangat penting sebenarnya dalam melihat mens rea juga gitu kan. Di dalam proses peradilan yang di Amerika juga itu dilakukan. Nah ini kan juga tadi kan dokter banyak bicara tentang berkaitan dengan ini adalah beberapa hal yang bisa dibuktikan berkaitan dengan mens rea tersebut ya. Dan juga ada juga misalkan undue influence gitu yang juga menjadi pertimbangan bagaimana sebenarnya si undue influence itu juga punya peran di dalam mens rea. Bisa dokter jelaskan lebih lanjut berkaitan dengan hal ini? Ya, mungkin kalau undue influence itu biasanya terkait dengan adanya figur yang sangat dominan dan satu lagi figur yang sangat dependent. Dan biasanya ada keterikatan secara emosional dan biasanya pada si orang yang ada di level di bawah itu orangnya punya vulnerability, kerentanan gitu, bahwa dia biasanya mungkin nggak pinter gitu atau dia secara emosional takut nih sama orang itu atau dia memang secara strata tergantung bahwa semua masa depannya bergantung sama dia untuk perawatan misalnya. Biasanya undue influence itu banyak pada kasus-kasus perdata gitu bahwa misalnya ya kalau ini ada ancaman biasanya si figur dominan juga menggunakan pendekatannya dengan persuasi atau controlling atau ancaman gitu bahwa kalau kamu nggak lakukan liatin aja nggak ada yang mau ngurus kamu gitu. Nah itu yang juga biasanya kita buktikan nih dalam relasi antara dua individu ini apakah dibuktikan memang salah satunya ada di posisi yang submisif dan dia bergantung nih secara emosional dan kalau posisi dia tidak mengikuti akan ada loss yang besar. Posisi yang submisif itu seperti apa? Submisif itu artinya memang nggak punya pilihan untuk berkata tidak gitu, bahwa memang bergantung. Itu karena pada posisi ada figur yang memang punya otoritas dan figur itu otoritatif sehingga dia pada posisi submisif dan dia nggak punya pilihan lain sehingga itu yang dia lakukan. Gitu ya. Kalau pada kasus-kasus undue influence itu yang harus kita buktikan. Kalau misalkan kalau ilustrasi yang tadi saya sampaikan bahwa dia akhirnya diperintahkan dan ini bosnya ini adalah yang punya otoritatif lalu dia perintahkan itu apakah itu juga bisa kita terapkan kalau dalam kondisi seperti itu? Nah itu mesti dibuktikan karena tadi kan kalau penasehat hukum katakan dia masih mampu tuh mengupayakan alternatif lain gitu misalnya bahwa dia enggak justru pas dia sebelumnya dia sudah mengupayakan ya alternatif pertama lalu kemudian yang ini bilang udah kita ketemu bos aja. Lalu dia ketemu bos, lalu bosnya bilang hapus saja semuanya. Lalu kan di situ dia akhirnya kan itu pada posisi yang tadi bahwa otoritas yang tertinggi sudah bilang seperti itu, lalu akhirnya dia ambil langkah dan itu keputusan dia diambil dia melaksanakan itu gitu. Apakah juga kita bisa terapkan terhadap teori ini? Relasi kuasanya ada, tetapi undue influence-nya perlu kita buktikan bahwa dia nggak punya pilihan. Kalau dia ada pilihan, misalnya dia memilih sesuatu yang less dangerous gitu bahwa dia ya udah ikutin prosesnya pasti saya salah tapi ini untuk kebaikan gitu. Itu mungkin kita kalau harus misalkan, lihat. Lalu kemudian kalau dia ada karena kita perlu buktiin kan kembali nih penasehat hukum bilang mens rea ya. Mens rea itu kan ada evil mind di sana. Apakah putusan tadi didasarkan untuk dia mendapatkan kepentingan untuk dirinya atau ini upaya untuk pembelaan diri? Itu kita harus lihat tuh. Motifnya apa?
waktu dia melakukan tindakan. Kalau motifnya untuk pembelaan diri agar untuk safety, tentunya mungkin dipikirkan apakah ini duress atau necessity defense ya, antara defense. duress atau necessity Iya. defense. Dibandingkan undue influence karena dia masih memikirkan strategi. Gitu. Kalau misalkan dia kemudian dia temui anggotanya gitu ya, terus anggotanya bilang kita fotokopi aja nih gambarnya sebelum kita musnahkan. Kalau kayak gitu bagaimana? Nah itu kita perlu tanya kenapa dia berpikir, karena kan gini, waktu kita mau ngomong orang ini paham terhadap tindakannya, itu dia paham betul nggak terhadap tindakan putusan dia, kemudian yang kedua konsekuensi dari putusannya, kemudian dia punya kemampuan tuh untuk memilih mana dari segala potensi resiko yang bisa dia ambil gitu. Nah kalau kita buktikan itu memenuhi seluruh unsur, dan kita ini mungkin kita akan bilang bahwa putusan tadi, dasar putusan tadi adalah apakah itu necessity defense. Dan itu juga merupakan bagian daripada daya paksa tadi juga. Bisa dikatakan daya paksa juga karena ada relasi kuasa yang dilakukan.